Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai optional properties ya. Apa itu optional properties? Ya, di sini dikatakan tipe-tipe objek bisa juga menspesifikasikan bahwa beberapa atau semua dari propertiesnya adalah opsional ya. Jadi artinya harus. Nah, untuk melakukan hal ini menambahkan tanda tanya ya sesudah nama properti. Jadi contohnya seperti ini ya. Function print name ya obj. Nah, ini objeknya ya. Nama propertiesnya first berupa string dan last ya. Bisa dilihat last ini ada tanda tanya ya di belakangnya. Ya, dan berupa string. Artinya apa? Ya, artinya properti last ini boleh ada, boleh enggak. Nah, ya. Jadi gimana cara pakainya ya? Cara pakainya function printName ini. Jadi kalau kita pakai function printName dengan objek hanya berisi first dan value-nya Bob, boleh. Dan juga kalau kita isi first Alice dan last Ellison juga boleh juga ya. Jadi ini dua-duanya boleh, dua-duanya sah. Karena apa? Karena untuk yang lastnya merupakan option ya, merupakan pilihan, boleh ada boleh enggak ya untuk class property ini. Ya, lalu sekarang kita akan bahas mengenai check for undefined. Apa itu check for undefined ya? Artinya dia akan mengecek kalau misalkan ada yang tidak di-define ya. Nah, kita bisa lihat function printName obj ya, sama seperti sebelumnya ini. First string, last tanda tanya string ya. Tapi yang jadi masalah sekarang kita lakukan console.log ya. Kita ingin tampilkan ke layar yaitu obj.last.toUppercase. Ya, artinya setiap string yang masuk ke dalam last ini ya, ke dalam last parameter ini kita jadiin huruf besar. Tapi yang jadi masalah kan last parameter ini sebenarnya opsional ya. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi juga nggak ada ya. Akibatnya apa? Seperti yang dikatakan di sini ya, akan menghasilkan error ya. Jadi mungkin crash jika obj.last tidak diberikan. Nah, jadi TypeScript otomatis akan mengeluarkan warning di sini ya, peringatan, yaitu obj.last kemungkinan undefined. Ya, jadi bagaimana agar TypeScript ini tidak memberikan warning seperti ini? Nah, kita ganti yang console.log-nya ini ya dengan if ya. Jadi kita cek dulu. Jadi if ya, jika obj.last tidak sama dengan undefined, nah baru console.log obj.last.toUppercase ya. Nah, kalau kita ganti dengan blok ini ya, blok if yang ini untuk console.log yang di atas ini, maka tidak akan ada keluar warning message ya, pesan warning dari TypeScript. Atau bisa juga ya, kita tidak gantikan dengan if block, tapi kita gantikan dengan console.log ya obj.last tanda tanya .toUppercase. Ini sama juga ya. Ini sama juga. Jadi untuk modern JavaScript syntax ya, untuk yang baru-baru ini ya. Nah, itu kita bisa menggunakan model console.log seperti yang bawah ini. Tidak perlu menggunakan if lagi. Nah, itu hasilnya akan sama. Maka TypeScript tidak akan menampilkan peringatan ya, warning, yaitu obj.last is possibly undefined. Oke, kita lanjutkan dengan TypeScript support OOP. Apa artinya di sini ya? Artinya TypeScript juga mendukung object oriented programming. Ya, lalu di sini bagaimana caranya TypeScript bisa mensupport ya, mendukung object oriented programming? Di sini dikatakan semenjak JavaScript ya mendukung kelas dan juga object oriented programming, maka TypeScript juga ya. Jadi di sini dikatakan kita bisa menggunakan sebuah interface declaration dengan kelas-kelasnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, interface user berisi dua definisi, yaitu name string dan ID number. Lalu di sini kita bisa lihat ya, class user account ya berisi name string, ID number ya. Maka di sini constructor name string ya langsung kita gunakan, ID number.
This.name sama dengan name ya. This.id sama dengan ID. Nah, lalu bagaimana kita gunakan class user account ini jadinya ya? Sedangkan class user account ini kan baru merupakan bentuk OOP-nya ya, bentuk OOP-nya, bentuk objeknya dari TypeScript. Ya, class user account ini hanya merupakan bentuk OOP dari TypeScript. Ya, bukan JavaScript ya, TypeScript. Nah, jadi kita bisa gunakan di sini ya. Cara menggunakannya yaitu const user ya. User ini tentu harus kita berikan type-nya ya. Type-nya berupa interface user ya. Di sini kita bisa lihat interface user sama dengan new user account ya. Jadi kita instantiate class user account ini ya, kita instantiate dan langsung kita isi value-nya ya. Langsung kita isi value-nya murphy dan 1 ya, dan dia langsung memasukkan name-nya sama dengan murphy dan ID sama dengan 1 ya. Ini otomatis ya, meskipun kelasnya ini kita declare berupa kelasnya TypeScript, bukan kelasnya JavaScript ya, tapi tetap dia masih bisa berjalan ya, masih bisa mengenali ketika kita instantiate dengan model JavaScript. Oke, kita lanjutkan lagi dengan interface untuk mengannotate parameters dan return values. Seperti gimana sih ya interface untuk mengannotate parameters dan return values? Mungkin di video sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai interface untuk mengannotate parameter ya, tapi di sini kita akan lihat lagi lebih lengkap ya seperti gimana. Nah, di sini dikatakan kita bisa menggunakan interface untuk mengannotate parameters dan mengembalikan nilai ke function ya. Nah, kita bisa lihat biasa yang kita gunakan seperti ini ya. Function di read user colon user ya. Nah, jadi di sini usernya berupa interface ini ya. Ini kemungkinan besar berupa interface usernya. Ya bisa juga berupa type ya. Type akan kita bahas nanti di video-video selanjutnya. Tapi untuk saat ini user di sini berarti berupa interface ya. Dan yang sebelumnya kita juga sudah pernah membahas jika di dalamnya ini berupa objek ya. Jadi implicit object seperti itu ya. Nah, kalau ini menggunakan langsung interface-nya. Ya, jadi berupa explicit ya, explicit object ya. Kalau explicit object kita perlu memberikan interface. Nah, lalu di sini kita bisa lihat function get admin user. Nah, colon user apa artinya di sini? Kok kolonnya bukan di dalam parameter ya, tapi kolonnya di luar dari function get admin user. Nah, ini artinya interface user ini berupa return values. Artinya apa? Artinya return values-nya harus match dengan tipe interface ini, dengan tipe interface user. Jadi kalau interface user yang dalamnya ada menyatakan misalkan ID berupa number ya, dan name berupa string, maka returnnya itu harus terdiri dari ID berupa number dan name berupa string ya, dan itu merupakan persyaratan dari interface user ini, dan itu persyaratan untuk return value ya, nilai return dari fungsi get admin user ini. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai function ya. Apa itu function? Function adalah primary ya, yang maksudnya adalah passing data ya, passing data itu memberikan data di sekitar ya, memberikan data sekitarnya ya di dalam JavaScript ya, memberikan data di sekitarnya ya dalam JavaScript. Ya, jadi di sini passing data around artinya memberikan data ya di sekitarnya di dalam JavaScript. Nah, TypeScript memungkinkan kita untuk mengspesifikasikan tipe-tipe dari keduanya, input dan output value ya dari sebuah function. Ya, jadi kita bisa lihat di sini terdiri dari apa aja ya, terdiri dari apa aja TypeScript dengan tipe ini ya. Nah, kita bisa lihat ada 4 bagian besar, yaitu parameter type annotation,
return type annotation, function yang mana return promise, dan anonymous function. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai parameter type annotation. Nah, seperti gimana sih parameter type annotation ya? Nah, ini kita bahas lagi ya, meskipun di video-video sebelumnya sudah pernah kita bahas. Nah, di sini kita lihat ya, ketika kita mendeclare sebuah function, kita bisa menambahkan type annotation ya. Setelah masing-masing parameter untuk mendeclare tipe apa dari parameter function tersebut terima. Parameter type annotation ini ada setelah nama parameter ya. Setelah nama parameter. Nah, jadi kita bisa lihat di sini parameter type annotation ya, function greet name string console.log hello ya plus name.uppercase plus 2 buah tanda seru ya. Nah, berarti dengan kata lain apapun yang dimasukkan ke dalam ini akan dijadikan huruf besar ya. Nah, jadi seperti di sini ketika parameter punya type annotation dikatakan ya, argumen terhadap function tersebut akan dicek. Jadi kalau kita masukin greet 42 ya, contohnya kita masukin ini bukan string, jadi ya 42 kan sudah pasti menurut JavaScript pasti number ya, number. Kita masukkan number, nggak bisa karena udah dicek ya, masuknya harus berupa string. Jadi di sini dikatakan tidak akan menghasilkan runtime error jika dieksekusi. Jadi ketika dieksekusi hal ini, maka TypeScript akan mengeluarkan warning seperti di sini ya. Argumen dari type number tidak dapat diassign ya ke parameter dari tipe string.